Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah pertemuan yang ketiga ya. Kita akan membahas materi mengenai manusia sebagai makhluk sosial dalam pandangan Islam dan implikasinya terhadap pendidikan. Oke, buku pegangan utama saya menggunakan buku Sosiologi Pendidikan Islam, tulisan Profesor Dr. Haji Abudinata MA. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas profil manusia menurut Islam. Jadi kalau menurut Haji Muhammad Quraish Shihab ya, di dalam buku Sosiologi Pendidikan Islam Abudinata, dikatakannya bahwa kajian terhadap manusia ini termasuk yang terlambat ya dibandingkan dengan kajian terhadap bidang studi lainnya. Hal ini dikarenakan pada mulanya perhatian manusia hanya tertuju pada penyelidikan tentang alam dan alam materi. Kemudian kalau kita lihat ke dalam Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan 3 kosakata tentang manusia, yaitu terdiri dari al-bashar, al-insan, dan al-nas. Ya, ini kosakata ini berhubungan dengan manusia ya. Apa saja artinya? Jadi al-bashar ini diambil dari kosakata yang artinya penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Ya, kemudian dari akar kosakata yang sama ini lahir pula lah kosakata basyarah yang berarti kulit. Jadi manusia itu dinamai al-basar karena kulitnya tampak jelas dan berbeda dengan kulit binatang yang lain. Di dalam Al-Qur'an ini kosakata ini ada 36 kali dalam bentuk tunggal ya, dan sekali dalam bentuk musanna atau 2. Ini digunakan untuk menunjukkan manusia dari sudut lahiriah serta persamaannya dengan manusia seluruhnya. Oke, kemudian yang kedua adalah al-insan. Al-insan ini berasal dari kata al-uns yang berarti jinak, harmonis dan tampak. Digunakan dalam Al-Quran merujuk kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raga, yaitu manusia yang berbeda antara yang satu dengan yang lain akibat adanya perbedaan fisik, mental, dan kecerdasan. Kalau dalam Al-Quran, kosakata al-insan ini adalah 65 kali ya, ditambah dengan kata al-ins 18 kali dan kata unas sebanyak 5 kali. Kata al-insan dalam Al-Quran ini untuk menjelaskan manusia dalam berbagai aspeknya. Misalnya kosakata al-insan ini berkaitan dengan sifat, karakter, dan keadaan manusia sebagai makhluk yang lemah, tidak berdaya, bergantung pada orang lain, dan tidak memiliki apa-apa. Yang kedua, kosakata al-insan ini berkaitan dengan asal-usul kejadian manusia, yaitu dari salsal min hama'in masnun, tanah liat kering, ya, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian yang ketiga, kosakata al-insan ini berkaitan dengan manusia yang menyukai nilai-nilai moral dan akhlak mulia yang harus dilaksanakannya. Lalu yang keempat, berkaitan dengan manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk dididik, yaitu fisik, panca indera, akal pikiran, hati nurani, dan spiritualnya. Oke, ada banyak lagi ya di sebenarnya makna kosakata al-insan ini. Kemudian kita beralih ke al-nas ya. Kalau al-nas di dalam Al-Quran disebut sebanyak 238 kali. Kosakata ini digunakan untuk menunjukkan manusia dalam kedudukan dan peranannya sebagai makhluk yang suka berbuat munafik, makhluk yang diperintahkan agar beribadah kepada Allah, makhluk yang suka durhaka dan menjadi bahan bakar api neraka, sebagai makhluk yang licik dan curang, sebagai makhluk yang diperintahkan agar makan dan minum, makhluk yang memiliki kecenderungan kepada hal-hal yang negatif, dan lain sebagainya.
Kemudian selanjutnya kita bicara tentang implikasi konsep manusia terhadap konsep pendidikan. Jadi manusia itu manusia itu memiliki beberapa konsep ya, secara biologis, intelektual, spiritual, moral, dan sosial ya. Dan ini merupakan perspektif ajaran Islam. Jadi kalau kita lihat ya, bahwa Islam itu memiliki konsep manusia yang lebih lengkap dibandingkan dengan konsep manusia yang dimiliki agama lain ya. Hal ini terjadi karena konsep manusia yang dikemukakan dalam Islam bersumber dari Tuhan yang membuat manusia itu sendiri. Kemudian konsep manusia yang sempurna itu digunakan untuk menjelaskan konsep pendidikan. Maka konsep pendidikan yang akan dihasilkannya juga akan sempurna. Kemudian Islam memandang bahwa manusia itu selain sebagai makhluk individual juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial artinya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Jadi tetap memerlukan bantuan dari orang lain. Mulai dari sejak lahir sampai meninggal dunia ya, kita tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Baik, selanjutnya ya yang perlu kita garis bawahi bahwasanya keharusan adanya manusia yang terbina seluruh potensinya secara unggul ya, berdaya saing dan dapat melaksanakan perannya sebagai pengolah alam jagat raya, melaksanakan ibadah, memimpin masyarakat. Ini bisa digunakan sebagai dasar bagi perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran pendidikan. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, konsep pendidikan yang berjalan atau yang dilaksanakan di sekolah atau lembaga pendidikan itu memang tidak bisa lepas dari konsep atau apa ya dibilang, peran manusia ya yang ada di masyarakat ya, atau di lingkungan luar sekolah gitu. Jadi harus disesuaikan kurikulum yang berlaku atau pendidikan yang dijalankan itu harus disesuaikan dengan peran apa yang dituntut dari manusia di dalam masyarakat itu sendiri. Oke, itu saja penjelasan untuk materi kali ini. Silahkan bagi yang ingin bertanya boleh bertanya.